orang tuanya udah dikasih belum. Dan ketika saya sudah enak ya, dalam artinya saya bilang ini enak, yang menurut saya ya karena kebahagiaan orang kan beda-beda. Mungkin orang lain punya Pajero, punya ini baru enak, orang lain punya Pajero panas Pajero ya. panas Pajero. Panas Pajero. Jadi orang punya rumah ini gak enak, itu masing-masing beda ya kan. Saya baru punya motor, saya sudah enak. Dikenal orang, saya sudah enak. Bahkan ketika saya pegang uang di rekening cuman 1 juta, 2 juta, orang kira saya punya 100-an juta. Tapi saya aminin saja, saya anggap itu adalah doa. Gitu. Karena apa? Kita dulu lebih memang kalau berbagi baiklah, sudah terkenal kok. Dan ketika saya sudah kelihatan enak begitu, ada orang bertanya sama saya, gimana sih kamu itu nyari guru di mana dan apa sih caranya biar kamu tuh hidup saya bisa kayak kamu, bisa mudah, kelihatannya kamu jaya rezeki gampang. Saya jawab mudah. Ini caranya ya, mungkin cara ini sedikit berbeda, tapi ini adalah yang paling nyata. Yang pertama saya tanya, bukan saya tanya ya, saya tanya. Yang jelas kalau Ya. ngomong. Saya tanya, kamu masih punya orang tua? Masih. Masih punya ibu? Masih. Mudah saja kalau kamu mau hidup kaya raya, apalagi kamu anak laki-laki, saya bilang begitu. Bagaimana caranya? Ini cara saya dulu waktu saya masih susah. Ya. Saya usahakan orang tua saya makan penghasilan saya. Saya anggap sebagai balas budi saya waktu dirawat masih kecil. Terus dia langsung jawab, omongan dek pempot-tempotan kok pemane mikiri wong liya. Maksudnya dia buat makan sendiri, kesusahan buat mikir orang liya. Saya belum menerangkan dengan jelas, dia sudah begitu. Nah, akhirnya saya jawab lagi, kamu tidak perlu harus ngasih makan total dalam 1 bulan. Berusaha sedikit demi sedikit untuk membangunkan doa dari seorang ibu. Bagaimana maksudnya? Maksudnya itu seperti ini. Cobalah, mungkin bulan ini agak sesusah-susahnya apa, belikan beras 2 kilo kasih orang tua. Nggak usah banyak-banyak, 2 kilo dulu. 2 kilo mungkin dia coba makan ya. Mungkin di bulan depan kok ada sisa sedikit, jangan ngutangin keinginan sendiri dulu. Langsung ego kita kurangin, kasih 5 kilo, 5 liter gitu lah kalau di kota-kota besar. Kalau di desa ya kilo, 5 kilo itu kan. Nanti kita itu sebenarnya meningkat dengan kita ngasih 2 kilo, 5 kilo, orang tua itu, kamu banyak beras, bagi beras sini. Ya alhamdulillah mak. Itulah doa yang pertama. Loh, kamu punya banyak uang, kamu sampai bagi ke sini, ya mak alhamdulillah ada rezeki. Dengan doa seperti itu, langit itu goncang sebenarnya. Yang memberikan jalur rezeki itu langsung goncang. Pasti akan diturunkan lebih banyak sesuai yang di dalam pikiran seorang ibu itu. Dia bilang uang banyak, tiba-tiba ada rezeki. Dan saya sering mendapatkan hal-hal seperti itu soalnya, yang secara tidak terduga gitu. Saya sering dapat. Semenjak itu saya sering dapat. Saya ngomong, coba kalau saya dapat uang segini, sorenya saya dapat. Itu udah beberapa kali memang. Tapi saya juga sesuai dengan omongan. Itu biasanya saya janji. Ada janji ke seseorang. Itu. Dan itu harus ditepatin. Saya tidak bohong. Dan dia sudah kenal saya. Walaupun saya muda apa, tapi saya tepat janji.
ngomong tidak ingkar. Iya. Iya kan? Makanya dia betah. Saya usir juga nggak bakal pergi dia, karena tahu saya tepat janji kan, tak akan ngecewain. Nah, jadi ketika kita ini punya, sudah didoakan tuh orang tua yang pertama kali ngasih mungkin 2 liter beras, dia bilang, loh punya duit banyak bagi beras, alhamdulillah ma ada. Jadi jawab itu harus kita dukung doa dia. Jangan sampai kita bilang, ya maksa ma kepingin awet ke orang tua. Jangan bilang maksa. Iya alhamdulillah. Gitu. Kalau untuk orang tua itu jangan sampai tahu bahwa kita itu ngutang. Itu yang utama. Saya waktu orang tua kepingin ngantar buah duku ke Jakarta, saya ngutang rentenir, benar-benar ngutang rentenir gitu. Nah, utang rentenir, nah, bukan kau yang minjemin. Nah, satunya lagi yang pas Ma datang, yang utang berapa itu? Iya, ngutang ya, 500 atau berapa, tapi itu ngutang balikin 500 lagi kali, cuman beranakin 10.000 apa berapa, 50.000. Yang punya Bokati apa siapa? Nah, yang waktu mau bapak datang ke Jakarta bawa duku. Aku lupa. Nah, dia sudah lupa, saya masih ingat. Ngutang 1 juta. 1 juta itu. Ngutang cuma namanya itu doang, yang di renten itu nggak ada lagi. Ada lagi yang waktu di Meruya ada, di Teluk Hong. Waktu bapak mau datang terus kita ajak jalan ke kota naik busway ke Monas. Itu duit ngutang. Kamu nggak tahu ngutang ke siapa atau duit kamu sendiri, saya nggak tahu. Tahu lupa. Nah, tapi memang saya ngutang waktu itu. Ini bukan istri waktu itu, masih baru kenal saja, tapi bisa saya manfaatin. Makanya rentenir. Di renten tapi kurang ajar banget. Ngutang 300 balik 500 kamu dia. Jadi saya nggak apa-apa lah, yang penting buat berteman nggak apa-apa gitu. Jadi ketika orang tua datang, saya tuh tolong cariin pinjaman saya berapa, 500 atau 1 juta. Buat apa? Saya baru beli motor. Bapak emak saya datang ngantar duku. Saya harus ongkosin dia. Jangan sampai tahu bahwa saya itu nggak punya uang gitu. Saya pinjam. Hari bapak saya ajak ke Kota Tua, ada foto-fotonya ya. Kota Tua, ke Monas, gitu, naik busway gitu. Nah, dari situ kan membangun pikiran orang tua. Nah, dia pulang, ongkosnya saya ganti, saya kasih ongkos lagi buat makan juga gitu kan. Gitu. Waktu itu tiket masih murah, nggak sampai 50.000. Itu nggak kayak sekarang 400 gitu. Nah, tapi dengan begitu orang tua punya pikiran dalam hati, mana saya habis beli motor, saya kesana diongkosin, dia pasti banyak duit, beli makan enak gitu. Makanya kita paksa itu. Tapi saya tidak cerita. Saya cerita itu setelah rumah di sini sudah jadi, sudah apalah, pokoknya sudah berlalu puluhan tahun baru saya ceritakan bahwa dulu saat orang tua saya datang, saya itu minjam uang bukan sekedar bikin senang orang tua. Jangan sampai saya ngomong duit saya habis baru buat bayar motor, karena saya mau baru beli motor waktu itu. Pas saya beli motor, besoknya bapak datang, saya kelabakan, itu dari mana ini itu. Jadi itu untuk membangun agar doa dia tetap duit saya itu banyak gitu. Dan saya juga ngajarin ke orang seperti itu. Ketika ditanya seperti itu, ketika dia bilang buat makan sendiri aja empot-empotan, masa buat orang lain, dia sendiri belum terbuka, belum mengerti ilmunya saudara kamu itu gimana. Kalau sudah mengerti pasti akan lakukan. Tapi memang susah ngajarin orang, karena orang itu setiap lahir dijaga 2 pendamping, dan dia itu satu memaksakan kesuksesan menjaga dia, satunya males
Jadi dua pendamping itu, satu malas, satu tuh rajin sebetulnya. Nah, mana yang lebih menonjol nantinya? Tapi itu jangan dibahas, itu sebenarnya ilmu lain. Kalau diceritakan ke orang awam mengerikan. Ngorok ya, tas kurun ngorok, tapi tidak apa. Tumben dia tidur sore nih. Biasanya jam 11 tidur. Ini baru jam 8 paling. Belum ada jam 8. Ingat ya, bahwa sodako yang diutamakan adalah orang tua. Orang tua. Pokoknya saya kalau ketemu orang, bagaimana bisa membuka jalan hidup, bisa jalan rezekinya ketemu sampai puluhan tahun, ya tidak ada perubahan dan kelihatan tetap enak saja. Yang lain pada gonjang ganjing begini begitu, saya santai saja. Utamanya adalah orang tua itu disayangi. Kalau memang tidak bisa bercakap, saling bercakap enak sama enak, diam saja supaya orang tua tidak ngomong jelek. Itu poinnya. Tapi tetap sebagai anak punya kewajiban kepada orang tua untuk memberinya bantuan secara finansial. Finansial ya, terutama itu untuk makan ya, untuk masa tuanya lah. Jadi saya pun mengajarkan ke sini juga, orang tua dia juga alhamdulillah kebagian juga itu. Nanti kalau gajian ini juga ini dia kirim ke sana, nanti dia nanya lagi, ikhlas ya. Ya. Kita omongin begini bukan kita ngumbar kebaikan kita ya, cuman memang kita ada yang seperti itu dan kemampuannya baru segitu. Dan saya bicara seperti ini untuk mengajak kita semua untuk berbaik berbakti pada orang tua. Kalau kita sudah terbiasa membagi ke orang tua kita, ya sebagai anak laki ke orang tua ya, itu wajib. Kita bisa mengajarkan ke istri juga, istri supaya membagi ke orang tuanya. Nah kalau istrinya pengangguran begini gimana? Ya tanggung jawab kita, saya kasih ke sana gitu. Makanya ketika dulu saya di sana, sering di sana itu, kalau ceritain cerita ke orang-orang, saya ini, bapak dia sendiri yang ngomong, ya bapak ini yang ngomong, itu mantu saya gitu, tapi lebih baik dari anak saya sendiri. Saya nggak tahu lebih baik dari mananya ya. Padahal saya orang kalau ngomong itu ceplos-ceplos nggak karuan, nggak sama mertua, nggak sama kakeknya, semuanya tuh kayak gitu. Dan kalau didengerin orang, dilihat orang itu kadang salah paham gitu. Karena ada satu juga kejadian, bapaknya dia sendalnya salah pakai sendal saya, nah gitu. Nah kan sendalnya saya lempar begini sih gitu, ada yang melihat, disangkanya saya ngelempar sendal ke mertua, diceritakan sampailah ke ibunya dia cerita. Nah nggak tahu yang sesungguhnya bahwa saya ganti sendal gitu, ganti sendal, cuman kan tabrakan sendal, jadi sendal yang itu saya harus naikkan ke atas supaya sendal saya sampai ke saya, karena dia sudah kasih sendal saya duluan begini. Nah saya pun membalas begini juga gitu. Ketukeran cuma sebelah. Oh itu jadi ini orang katanya ya, itu mantunya ini. Nah sementara dia sendiri nggak masalahin, dia sendiri ketawa, dia nggak nanya langsung ke bapaknya ini yang tahu kejadiannya, diceritakan orang. Nah ketika ditanya orang ya, dia ngomong saya ini mantunya tapi yang lebih baik daripada anak sendiri. Nah, itu yang jadi orang jadi bingung kan. Intinya berbuat baiklah. Saya ingin berbuat baik, boleh bersedekah, saya persilakan bersedekah, tapi diutamakan ke keluarga sendiri dulu, ke orang tua, ke kakek nenek. Dan ini juga apabila memang dari penghasilan YouTube ini lumayan, ada hasil bagus ya, syukur bisa menjangkau lebih luas gitu. Tapi yang diutamakan ya memang kalau ada video itu ada nenek-nenek ya, itu ada 1-2 yang saya upload gitu.
Kalau kakek nenek saya sendiri tidak apa-apa, karena saya sudah ngomong sama dia tidak apa-apa gitu. Untuk diambil gambarnya tidak apa-apa. Kalau yang lain sebenarnya saya tidak, saya cuma ambil jalan-jalannya aja yang memang kadang susah berliku gitu. Saya buat itu, buat konten di perjalanannya. Kalau untuk di rumahnya tidak. 1-2 sih ada yang di rumahnya, tapi tidak selalu gitu. Kalau ada seseorang yang ngomong apa infak terus dia harus cabut uangnya, terus dia bilang yang mau ini kan itu kan kita nggak tahu itu uang untuk apa. Ternyata buat beli, mungkin juga beli saham atau buat bangun bangunan dia sendiri gitu. Tapi yang ini yang salah nih, kalau saya ngomong ke ranah sana sebenarnya saya salah juga gitu. Agak ini semua agak riskan sekali nih kalau saya ngomong ya. Tapi intinya kalau namanya bersedekah biasanya untuk yang kekurangan itu, bukan di leader itu. Kalau seorang leader mengumpulkan sedekah untuk begini begitu, tapi ujung-ujung untuk memupuk kekayaan sendiri, itu kurang bagus saya bilang. Ya nanti kedepannya juga pasti banyak yang korek-korek tuh pasti ada gitu. Tapi kalau emang bersedekah ya sekarang misalnya orang udah ambil keikhlasannya masing-masing, bukan dirampok ya, ambilnya masing-masing. Kalau misalnya ikhlas ini 10.000 20.000 langsung dimanfaatkan untuk apa, dananya berapa, nah itu mungkin ada bagusnya. Atau dibuat swadaya buat di kampung-kampung. Oh ini sedekah nggak usah di TV-TV sono yang di depan ustadz begitu, jadi kampung sendiri saja jalanannya rusak juga, yang diomel-omel caci maki pemerintah. Betulkan itu. Oh iya, misalnya itu 1,5 juta, mau nggak buat beli semen karena itu jalan berlubang parah, terus dicor di situ, belum tentu. Eman-eman. Tapi saya prihatin kalau melihat cara begitu, banyak orang yang nurutin, ketipu ya, tapi emang dia dipermalukan sih di depan para jamaah banyak, jadi tidak bisa mengelak gitu. Tidak bisa mengelak. Kalau misalnya saya bisa dijawab ya, kalau bisa dijawab, oh enggak mau, Anda enggak mau duit 15 juta, Anda milih 1,5 juta, kan pertanyaannya ini jebak kan. Ah iya, masa pilih yang 1,5 juta? Kalau saya jawab dia pilih ini karena ini sudah ada yang 15 juta, besok saya cari lagi. Saya jawab seperti itu kalau itu ngomong sama saya. Ketika bilang Anda mau yang 1,5 juta apa 15 juta? Saya mau yang 1,5 juta. Anda tidak mau 15 juta, 15 juta besok saya cari. Tidak harus dengan begini. Terus ngomong katanya, ini yang saya ambil ini adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang tidak saya ambil adalah orang-orang yang sial. Orang-orang yang bodoh. Begitu. Itu seorang guru ngaji kok sampai kata-katanya seperti itu. Itu yang tidak pernah saya dapatkan dari guru ngaji saya. Guru ngaji saya tidak pernah bilang kamu bodoh. Tidak pernah. Tidak pernah bilang kamu sial, tidak pernah. Guru ngaji saya bilang sedekahmu kurang syukuran, itu baru. Nah tapi bukan berarti sedekahnya langsung sama itu guru, bukan. Dia cuma ngomong kalau hidupnya pinsang ya syukuran lah, apa yang ada disyukuri gitu ya. Ya iya, nggak usah terlalu mengejar terlalu tinggi, itu memang ini. Tapi tetap kejar aja lebih tinggi lagi, namanya manusia normal.
kucing berkelahi baku hantam gitu. Kalau saya itu apa adanya, kalau ngomong ceplos-ceplos sama orang tua sama ini, saya mau ada yang seperti itu dari dulu. Sebelum menikahin dia pun saya ngomong apa adanya. Kalau ke dia, ke orang tua dia, saya adanya begitu. Saya tidak mau terlalu lembut-lembut yang di awal, tapi akhirnya saya malah kayak orang nutupin. Saya tidak mau, saya apa adanya saja. Kalau ada yang mau bersedekah nanti saya akan umumin, tapi nanti ya kapan saya akan buat satu video khusus berisi orang-orang yang nanti akan saya lunasiin. Tapi itu kalau saya sempat lah, tapi itu baru angan doang, tapi nanti dulu lah, saya urusin keuangan saya dulu. 2 tahun lockdown 2020 2021 udah mau berakhir 2 tahun totalnya ya. Saya biasanya dalam 1 bulan bisa 4 tempat keluar Jawa, 4 lokasi dalam 1 bulan. Sekarang dalam 1 tahun paling 2 lokasi. Tahun 2021 saya pergi ke NTT 1 kali, ke Sulawesi 1 kali, Sulawesi Selatan. Tahun 2020 saya tidak kemana-mana.